Venue laga Cina versus Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia akhirnya sudah diketahui. Laga ini rencananya bakal digelar di Qingdao Youth Football Stadium Qingdao Shandong Luneng. Timnas Cina bakal meladeni perlawanan Timnas Indonesia dalam matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Qingdao Youth Football Stadium terpilih sebagai markas Cina untuk menjamu Timnas Indonesia. CFA mengabarkan bahwa penunjukan Qingdao Youth Football Stadium telah mendapatkan persetujuan dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Setelah permintaan terbuka, penyerahan materi oleh asosiasi anggota hingga evaluasi deployment, ungkap CFA. Dalam proses pemilihan tuan rumah ini, CFA menganut prinsip menciptakan kondisi terbaik untuk timnas dan terutama mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi iklim dan manfaat sosial, jelas CFA. Selain itu, untuk memaksimalkan kepuasan dan kebutuhan menonton para penggemar dan menciptakan suasana rumah yang hangat, CFA akan memprioritaskan stadion yang dapat menampung lebih banyak penonton di kualifikasi Piala Dunia, ucap CFA. Qingdao Youth Football Stadium adalah stadion baru di Cina. Pembangunannya dimulai pada tahun 2020 dan dibuka pada tahun 2023 dengan menghabiskan biaya 3,4 juta Chinese yuan atau setara dengan 7,5 triliun. Kabar buruknya, Timnas Indonesia harus menjalani penerbangan panjang yang melelahkan untuk berhadapan dengan Cina karena tidak terdapat flight transit langsung dari Bahrain ke Qingdao. Pada 10 Oktober 2024, armada Sintayong akan lebih dulu bertandang ke Bahrain National Stadium Rafah untuk melawan Timnas Bahrain dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Merujuk dari aplikasi pemesanan tiket pesawat, Timnas Indonesia mesti melalui perjalanan paling cepat selama 30 jam dari Muharraq, Bahrain menuju Qingdao, Cina. Dengan 2 kali transit, penerbangan Timnas Indonesia akan dimulai dari Bandara Bahrain di Muharraq menuju Bandara Doha di Qatar, lalu ke Bandara Hong Kong dan baru tiba di Bandara Qingdao Jiandong di Shandong. Bandara Qingdao Jiandong berjarak 623 km dari ibu kota Cina, Beijing, yang dapat ditempuh selama 6,5 jam melalui perjalanan darat dan 1,5 jam melalui perjalanan udara. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal Timnas Indonesia yang akan dijamu Cina di stadion yang jauh, yakni Qingdao Youth Football Stadium Shandong. Stadion ini dipastikan berbeda dari stadion yang biasanya dipakai oleh Timnas Cina. Lokasi stadion ini diketahui sangat jauh dari turunnya pesawat Timnas Indonesia. Erick mengatakan bahwa lokasi pertandingan Cina versus Timnas Indonesia ini jauhnya hampir mencapai 7 jam perjalanan dari Beijing. Menurut Erick Thohir, hal itu membuat Timnas Indonesia akan menghadapi situasi yang tak mudah. Kita harus melalui berjalan berat karena mesti terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam, ujar Erick Thohir kepada awak media di Stadion Gelora Bung Tomo. Lalu ke Cina dan tiba-tiba tim ditaruh di kota yang letaknya 6,5 jam dari Beijing, ucapnya. Itu Qingdao yang di bulan Oktober katanya dingin. Melihat situasi ini, orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa semua kontestan memang ingin mempersulit tim tamu. Jadi, semua negara ingin mempersulit tamunya, kata Erick Thohir. Jadi, kita juga nanti jadi tuan rumah harus baik-baik, tetapi jangan baik-baik saja, tegas Erick. Kalau kita dikerjai di luar negeri, ya kita ganti kerjai di sini, tutup Erick Thohir. Pelatih Timnas Malaysia U19, Juan Torres Garrido, berdalih terkait alasan kekalahan anak asuhnya dari Timnas Indonesia pada semifinal.
Malaysia harus tumbang di tangan skuad Garuda Nusantara dengan skor tipis 1-0 di Gelora Bung Tomo pada hari Sabtu malam. Kekalahan ini menjadi yang perdana bagi pasukan Harimau Malaya Muda sepanjang pertemuan dengan timnas Indonesia U19 di gelaran Piala AFF U19. Satu-satunya gol yang tercipta pada laga semifinal ini melalui Alvarezi Buffon di babak kedua, tepatnya di menit ke-78. Melihat kesalahan yang dialami anak asuhnya, pelatih Juan Torres Garrido berdalih bila timnas Indonesia U19 mampu menguasai jalannya laga usai mencetak gol perdana tersebut. Juan Torres mengatakan bahwa tim yang mencetak gol duluan pasti akan diuntungkan. Laga seperti ini di mana tim pertama yang mencetak gol akan diuntungkan, dan hal itu terjadi, ujar Juan Torres Garrido dalam konferensi pers usai laga hari Sabtu. Kami mencoba mengatur peluang yang kami punya hingga akhir laga. Meski begitu, saya tetap bangga dengan kerja keras tim, tambahnya. Pelatih asal Spanyol itu juga menyebut bila minimnya waktu istirahat yang didapatkan membuat para pemain Malaysia menjadi kekelahan. Juan Torres menjelaskan bahwa salah satu faktor terciptanya gol dari Alvarezi Buffon itu karena stamina anak asuhnya sudah terkuras habis di babak kedua. Para pemain Malaysia diketahui sudah kehabisan energi saat laga berjalan di atas menit ke-60 pada babak kedua. Faktor kelelahan yang dilanda anak asuhnya dipengaruhi oleh jadwal padat sehingga memaksa Malaysia harus memiliki 1 hari untuk melakukan pemulihan. Saya pikir kami kebobolan di babak kedua dalam periode 10 menit akhir ketika mengalami penurunan forma, ujar Juan Torres Garrido. Para pemain sudah sangat lelah setelah 50-60 menit. Banyak pemain kram, ini normal karena waktu istirahat kita yang minim. Kami tidak punya energi di laga akhir babak kedua, tambah Juan Torres Garrido. Meski begitu, pelatih Malaysia U19 itu tetap mengapresiasi kinerja anak asuhnya selama berlaga di semifinal Piala AFF. Media Vietnam Sohe Vien menyebut timnas Indonesia U19 lolos ke Piala AFF karena kesalahan timnas Malaysia. Sohe menilai pemain timnas Malaysia U19 sejatinya lebih bagus ketimbang timnas Indonesia U19, khususnya di babak pertama. Melakukan kesalahan, Malaysia tumbang dari tuan rumah Indonesia di semifinal Piala AFF U19 2024, tulis Sohe dalam judul artikel mereka yang buat. Gawang timnas Indonesia U19 terus dikepung oleh Malaysia U19, namun tak ada gol yang tercipta. Malaysia U19 bermain sangat baik di babak pertama, tapi gagal mengkonversinya menjadi gol, lanjut Sohe. Sangat disayangkan, Australia dan Malaysia tersingkir. Mereka bermain bagus, namun gagal mencetak gol karena kesalahan sendiri, tegas Sohe. Sekedar informasi, gol tunggal timnas Indonesia U19 terjadi setelah tembakan bek skuad Garuda Nusantara Alvarezi Buffon membentur tiang gawang dan memantul ke kiper timnas Malaysia U19 Muhammad Haziq. Andai saja bola tidak mengenai badan Muhammad Haziq, si kulit bulat diprediksi tak masuk gawang timnas Malaysia. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia U19 layak memenangkan pertandingan itu. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia U19 lolos ke final Piala AFF di partai puncak yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo hari Senin. Timnas Indonesia U19 menantang timnas Thailand.